Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di video kita kali ini, di video Bapak sekali ini, Bapak akan membuat video penjelasan singkat tentang bab 3, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, yang sebelumnya pernah kita bahas. Nanti Bapak akan lanjutkan kepada bab 4. Jadi dalam video akan Bapak jelaskan mengenai materi bab 3 dan bab 4 sekaligus. Silahkan dibuka bukunya untuk menyimak. Jadi nilai-nilai dalam praktik penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan negara adalah implementasi nilai Pancasila dalam praktik bernegara. Langsung masuk saja ke materi. Yang pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Yang pertama, pengertian tentang kekuasaan. Kekuasaan merupakan wewenang yang bisa didapatkan oleh seseorang atau kelompok untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Di situ dijelaskan oleh Miriam Widiarjo dan Ramlan Subakti, yang intinya sebenarnya sama, yaitu kekuasaan itu diberikan kepada seseorang dengan kewenangan ataupun hak kewajiban tertentu untuk mengatur atau membuat kebijakan atas suatu kekuasaan tersebut kepada orang atau seseorang, yaitu rakyat kalau dalam negara. Jadi lembaga diberikan kewenangan ataupun kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan atau praktek bernegara seperti itu. Kemudian yang poin 2 tentang macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Ya. Yang pertama, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membuat peraturan undang-undang. Kekuasaan legislatif itu isinya DPR, DPRD, ya, dan lain-lain. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang kekuasaan melaksanakan undang-undang, di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, yaitu presiden, wakil, dan para menterinya. Itu termasuk kekuasaan eksekutif yang mengeksekusi langsung peraturan perundang-undangan dan berhak untuk mengadili orang-orang atau rakyat yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Saat ini disebut hubungan luar negeri atau HI, hubungan internasional. Itu ada kedutaan dan lain sebagainya. Nah, selain John Locke, Montesquieu membagi 3 kekuasaan tersebut menjadi 3 kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif dan eksekutif sama seperti tadi. Yudikatif adalah lembaga pengadilan atau lembaga pengadilan perundang-undangan. Kemudian yang tadinya ikut dalam federatif itu ikut ke lembaga eksekutif, yaitu dalam Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan Luar Negeri. Dan ini menjadi trias politika yang biasa disebut. Trias politika tersebut itu 3: legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut. Yang poin ketiga setelah kita membahas macam-macam kekuasaan negara, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep umum kekuasaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu kekuasaan vertikal dan horizontal. Bisa dibaca di LKS halaman 19. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkat, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sini sudah kelihatan pengertiannya, yaitu secara vertikal, kekuasaan secara vertikal adalah kekuasaan secara
daerah kedaerahan, dari pusat kemudian turun lagi ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, lalu ke desa, ke RT RW gitu. Bisa difahami ya. Jadi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi dari ketua RT, ketua RW, kades, kadus ya. Kemudian Pak Lurah, kepala desa dan lain-lain, kemudian ke bupati, habis itu wali kota ya, ke gubernur, habis itu ke presiden. Bisa dipahami. Kemudian secara horizontal itu ketiga kekuasaan yang disebut trias politika tersebut, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Adapun penerapan pembagian secara vertikal bisa dibaca sendiri dalam pasal 18 Undang-Undang NRI tahun 1945. Kemudian pembagian kekuasaan secara horizontal itu juga dibagi menjadi 6 kekuasaan, yaitu kekuasaan konstitutif yang berkaitan dengan penetapan undang-undang, pengubahan undang-undang, yaitu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah perkumpulan para orang-orang yang membahas suatu tatanan tentang undang-undang tersebut, dari DPR, kemudian dari perwakilan eksekutif maupun legislatif, seperti itu. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang, kekuasaan legislatif, yudikatif, eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, kekuasaan moneter yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan lain sebagainya. Bisa difahami sendiri pembagian kekuasaan secara horizontal ya. Kemudian poin B, pembahasan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan LPNK. 1. Kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 17 ayat 1 sampai 4. Diperinci lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan-urusan tertentu. Jadi kementerian adalah suatu lembaga khusus atau lembaga pembantu presiden dalam mengurus atau mengelola suatu bidang-bidang tertentu. Jadi presiden itu tidak secara langsung mengurus perihal bidang-bidang, misalnya bidang hubungan luar negeri ataupun bidang kesehatan, bidang pendidikan, itu dibagi lagi menjadi menteri-menteri tersebut. Jadi yang mengurus langsung dalam menteri, seperti itu. Nanti dipertanggungjawabkan ke presiden, seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah tugas dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Terdapat pada pasal 8, yaitu menyelenggarakan, perumusan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidangnya. Kemudian perumusan, menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidangnya mengenai pengelolaan barang milik kekayaan negara. Perumusan, menetapkan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, melayani, mengelola, dan lain sebagainya. Lebih mudah nanti kalian bisa browsing sendiri ya tentang tugas dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, karena kalau ini berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Biasanya kalau dalam Google ya, kalian akan menemukan lebih banyak poin lagi yang lebih mudah dipahami ya. Dan di situ kalian juga akan menemukan informasi-informasi tentang Kementerian Negara Republik Indonesia, seperti itu. Kemudian LPNK, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang tidak dilaksanakan oleh kementerian atau instansi bersifat nasional, strategis,
lintas kementerian atau instansi lintas kementeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala LPNK berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Jadi bedanya dengan kementerian yang langsung secara resmi ya, itu berada di bawah presiden langsung ya, dilantik oleh presiden langsung, dipilih oleh presiden langsung. Tapi kalau dalam LPNK ini itu di luar dari kementerian, tapi itu dibutuhkan. Jadi ibaratnya dia sebagai lembaga pembantu, oke, yang nantinya dia berkoordinasi dengan para menteri dan sama saja tetap bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Kemudian poin C, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan penyelenggaraan harus berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa, artinya segala keputusan, segala kebijakan, segala peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan Pancasila. Bisa difahami? Dan kemudian poin-poinnya dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, kemudian nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu semua adalah Pancasila yang menjadikan dasar. Kemudian Pancasila sila-sila tersebut itu memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut adalah yang perlu kita aktualisasikan, bukan hanya di lingkup kenegaraan saja, tapi itu menjiwa dalam bangsa Indonesia. Kalau kita melihat di sini itu hanya terkhusus atau mengkhusus kepada nilai-nilai yang mendasari praktik penyelenggaraan negara. Tapi ketika kalian itu melihat atau browsing ya di Google tentang nilai-nilai Pancasila atau butir-butir Pancasila, itu kalian akan mendapatkan poin-poin yang begitu banyak dari proses bernegara sampai kita menjadi rakyat yang baik seperti apa, seperti itu. Untuk latihannya kalian bisa mengerjakan uji kompetensi dalam halaman 23 ya. Kalau perlu bisa dikerjakan di rumah, tapi tugas wajib yang harus dikumpulkan ke saya adalah 10 soal ya, 10 soal beserta jawabannya dalam bab 3. Bisa diterima, tapi kalian sudah saya ganti dengan tugas ya. Nanti bisa digabung dengan tugas bab 4. Saya akan jelaskan langsung ya. Bab 4 tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi video ini adalah sebagai referensi kalian atau sebagai pedoman kalian jika kalian bingung ya, membahas atau mempelajari mengenai bab-bab yang di dalam PPKN. Kemarin saya juga sudah buatkan video bab 5 ya. Kalau kalian itu bingung, kalian bisa play video ini ya, sembari kalian menyimak biar kalian bisa paham. Nanti kalau ada yang belum paham lagi, kalian bisa berdiskusi dengan saya melalui WhatsApp. Oke. Kemudian bab 4 ya, ketentuan Undang-Undang RRI tahun 1945 dalam kehidupan bangsa, kehidupan bernegara. Yang pertama adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 dan batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada subbab ini kita akan membahas tentang wilayah ya. Jadi wilayah adalah suatu syarat suatu negara itu bisa
disebut sebagai negara. Karena apa? Ketika suatu negara sebesar apapun, ketika dia tidak punya sebesar apapun atau sekecil apapun, ketika dia tidak punya wilayah, dia tidak bisa disebut sebagai negara. Walaupun penduduknya banyak tapi tidak punya wilayah, dia tidak bisa disebut sebagai negara. Seperti itu. Kemudian wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 bisa dibaca sendiri ya. Berdasarkan KMB, Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember yang ditandatangani oleh pemerintah negara Indonesia dan pemerintah Belanda. Wilayah negara Indonesia meliputi seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Dari situ sudah bisa kita pahami, jadi seluruh wilayah di Indonesia ini adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Ya. Kemudian pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Ada pengakuan masyarakat internasional tentang batas laut dan teritorialnya. Jadi Indonesia dulu berdebat dengan negara-negara internasional dalam PBB mengenai batas wilayah laut, karena salah satu negara di Indonesia di dunia yang berbatasan langsung atau wilayahnya berkaitan dengan laut secara langsung itu sebagian kecil atau tidak banyak yang ada Indonesia ya. Jadi Indonesia kalau negara-negara lain kan pembatas wilayahnya itu adalah daratan dengan daratan, tapi kalau di Indonesia ini batas wilayahnya laut, sehingga perlu adanya pembelaan ataupun penguatan mengenai batas wilayah perairan. Pada saat itu Indonesia berdiskusi dan menentukan batas laut teritorial, yaitu adalah sebesar atau sepanjang 3 mil terhitung dari garis pantainya. Sebelum itu nggak ada batas laut, sehingga batas laut di wilayah negara Indonesia itu diperdebatkan dan diperbincangkan, nggak ada batasnya karena soalnya. Jadi negara lain sering mengangkut ikan di sekitaran wilayah Indonesia dan lain sebagainya, pencurian ikan, pencurian kekayaan laut ya, sehingga perlu adanya batas wilayah kelautan tersebut. Batas-batas negara Indonesia bisa dibaca sendiri, ada 4 poin di situ: batas utara, barat, timur, timur dan selatan. Kemudian kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Warga negara dan penduduk Indonesia berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1900, warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 56 ayat 1 bahwa warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bisa dipahami ya, jadi semua rakyat atau bangsa atau penduduk dari Indonesia sendiri itu adalah orang-orang yang berkedudukan di Indonesia secara asli. Jadi dia hidup di Indonesia saat jajahan Belanda sebelumnya maupun sebelumnya, yang sampai saat ini hidup di Indonesia itu disebut orang Indonesia asli yang tinggal di Indonesia sejak dahulu, itu disebut penduduk asli. Kemudian penduduk-penduduk dari wilayah lain yang disahkan oleh undang-undang. Bisa difahami ya. Kemudian pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan di Republik Indonesia ya. Indonesia menganut asas-asas sebagai berikut. Nah, ini asas sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Ya, bisa difahami ya. Jadi asas ini maksudnya seperti ini. Ketika Anda lahir di Jepang misalnya, tapi keturunan Anda adalah Indonesia, maka kalian statusnya adalah warga negara Indonesia. Seperti itu. Bisa difahami? Karena bukan berdasarkan tempat kelahiran. Kemudian kita membahas tentang ius soli, poin B. Ius soli adalah
secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Jadi ketika kalian itu lahir di Jepang, Jepang menganut asas Iusoli misalnya ya, kalian akan menjadi warga negara Jepang secara Iusoli. Jadi tanpa adanya undang-undang atau tanpa adanya apapun, ketika kalian itu walaupun kalian keturunan dari Indonesia, ketika kalian lahir di Jepang misalnya ya, kalian akan menjadi warga Jepang secara otomatis karena asas tersebut. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal dan ganda. Asas kewarganegaraan ganda adalah asas-asas yang jadi seperti ini. Asas kewarganegaraan ganda ini ketika kalian itu lahir di negara Iusoli tapi kalian menganut keturunan dari Ius sanguinis, bisa difahami? Jadi misalnya kalian punya keturunan di Indonesia ya, ibu kalian keturunan ibu kalian Indonesia nih ya, tapi kalian lahir di negara yang menganut Ius Soli. Jadi ketika kalian lahir di negara tersebut, kalian menjadi warga negara di sana, misalnya di Jerman katakanlah ya, Jerman, kalian akan menjadi otomatis menjadi warga Jerman. Tapi secara otomatis juga karena kalian itu memiliki keturunan dari negara Ius sanguinis, kalian akan mempunyai dua kewarganegaraan ya, bisa difahami. Karena keturunan kalian Indonesia tapi kalian lahirnya di Jepang, dua kewarganegaraan secara langsung. Seperti itu. Ini asas tunggal adalah menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi setiap orang wajib memilih satu kewarganegaraannya. Walaupun dia itu dalam kondisi kewarganegaraan ganda, tapi dia wajib menentukan kewarganegaraannya ketika dia berumur 17 kalau di Indonesia ya. Kemudian penyebab hilangnya kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan pasal tersebut, kehilangan warga negara Republik Indonesia dapat terjadi apabila seorang satu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, dua tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain dan sebagainya. Itu bisa dibaca sendiri dan bisa difahami sendiri ya, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Agama merupakan ajaran yang mengatur tentang keimanan atau kepercayaan. Ini membahas tentang kebebasan seseorang atau warga negara Indonesia itu memiliki kepercayaan apapun. Jadi nggak ada larangan beragama di Indonesia ya. Jadi kenapa dulu itu Piagam Jakarta itu berubah menjadi sila pertama yang sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, padahal dulu itu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa itu diubah? Karena apa? Mempertimbangkan kebebasan atau kemerdekaan bagi agama lain yang tidak menganut agama Islam. Seperti itu, bisa dipahami ya. Oke, bagi kerukunan umat beragama ada 4 di situ dijelaskan, yaitu saling tenggang rasa, menghargai, tidak memaksakan seorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agama maupun peraturan negara. Bisa difahami ya, nggak susah. Jadi rasa toleransi antara agama agar terjadinya kerukunan antara umat bernegara. Jadi tidak akan terjadi perpecahan umat bernegara dalam suatu negara, walaupun berbeda agama tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Dan sistem pemerintahan dan keamanan negara Republik Indonesia bisa dibaca sendiri ya, saya rasa cukup ya. Kemudian tugasnya adalah kalian merangkum bab 4 ini ya. Kemudian kalian tugas intinya kalian membuat pertanyaan 10, bukan pertanyaan singkat ya, tapi pertanyaan uraian. Kalian baca dulu dari bab 4, kemudian kalian buat 10 pertanyaan, kemudian kalian jawab sendiri ya, nggak susah kan.
kalian buat pertanyaan sendiri, kalian jawab sendiri, tapi satu catatan, mencangkup seluruh materi ya, bisa difahami. Nanti kalian bisa kumpulkan ke saya melalui WhatsApp, nomornya sudah diberikan oleh Pak Erwin, grup PKN. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi, kalian bisa WhatsApp saya saja, kita diskusi dalam WhatsApp. Ketika nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan ke grup kita, atau kita buat grup, karena sementara ini tidak ada teman-teman yang mau bertanya dan sudah paham ya semuanya. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.